Roh Gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran cara perdamaian. Nama kata lain adalah Shalom saudaraku. Sebelum kita membahas benarkah Yesus Tuhan, kita akan mendengarkan lagu yang saya bawakan sebentar lagi. Sujud di hadapan tatamu, rendahkan diriku menyembahmu, ingatkan segala pengorbananmu, lembutkan hatiku dengan apakah ku balas Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan. Hanya dengan bekerja bagimu, agungkan namamu. Yeshua benarkah Yesus Tuhan? Yes, 100%. Bukan karena saya orang Kristen, saudaraku, tetapi karena saya telah bertemu dengan Dia. Itu fakta. Belasan tahun saya yang orang metafisis mempertanyakan dan mencari tahu, mencari bukti bahwa Yesus adalah Tuhan, yang memang saya sembah karena saya Kristen dari bayi. Tetapi saya juga menyembah bersama-sama dewa-dewa metafisis. Sudah ada di dalam tayangan-tayangan sebelumnya tentang itu. Pertanyaan sangat sederhana sebetulnya. Jika benar Dia Tuhan, mengapa membiarkan hidup saya dan orang tua saya yang orang-orang baik hidup dalam kesusahan dan penderitaan? Dan ketika saya jumpa dengan tokoh kebatinan yang bukan beragama Kristen, yang saya tanya tentang apa yang dia lihat, saya melihat tingkatan-tingkatan tentang roh dalam dunia metafisis. Dia sudah sampai pada tingkat ketiga. Ada yang baru bertahun-tahun, 15 tahun, baru tingkat 1. Saya tanya terakhir, tingkat ke-7 kata beliau. Tingkat ke-7 Yesus. Kaget saya. Sekali lagi yang mengatakan ada orang kebatinan. Ketika itu kemudian saya pulang ke rumah dan saya cari Alkitab. Karena saya punya Alkitab tetapi tidak pernah saya lakukan sesuatu menekuni Alkitab, maka saya buka Matius 28 ayat 19 sampai 20 yang terbuka saat itu. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lalu 20 ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu dikatakan di dalam Alkitab yang masih dibaca orang. Artinya dia masih hidup. Menyertai kamu. Saya baca hari ini kamu. Dan saya pun berseru, jika engkau Tuhan temui saya.
Puji Tuhan, tahun 80-an lebih, dia sudi menemui saya di Cisarua, lalu saya bertobat total, membuang benda-benda berhala dan kesaktian saya, dan saya ikut Yesus. Perhatikan, saya Kristen dari kecil. Baru kemudian setelah dia sudi menemui saya ikut Yesus. Karena ikut Yesus artinya menyangkal diri setiap hari, memikul salibnya setiap hari, baru dia bisa bilang ikut dia. Saudaraku yang kekasih, kemudian apakah benar, ada yang banyak bertanya, apakah benar yang menemui Pak Matius adalah Tuhan Yesus? Boleh jadi malaikat, boleh jadi bla 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 bla. Yes. Buktinya apa? Buktinya adalah kuasa ilahi yang menyertai pekerjaan-pekerjaan ilahi yang saya lakukan sejak 1/4 abad yang lalu sampai hari ini. Berbahagialah orang yang percaya tanpa melihat. Tapi saya harus melihat dulu baru percaya. Saudaraku yang kekasih, tetapi saya berterima kasih sama Tuhan. Karena banyak orang yang berteori ria tentang Tuhan, tetapi tidak percaya. Kok tidak percaya, Pak? Yang disebut percaya, Yohanes 14 ayat 12. Apa yang dimaksud oleh Tuhan bukan dimaksud oleh kita, dimaksud oleh Tuhan yang dimaksud dengan percaya. Yohanes 14 ayat 12, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Itu baru namanya percaya secara ilahi, secara definitif ilahi. Jika seorang, kita pakai analogi dulu ya, perhatikan baik-baik. Jika seseorang lebih menyukai sepeda yang dimilikinya, silahkan menikmatinya. Tak perlu berdebat tentang mobil yang manapun. Kalau seseorang hanya berangan-angan memiliki mobil, tetapi tak pernah merasakan mobil, lebih baik sepedanya saja yang dinaikin. Jangan menyombongkan mobil yang dikhayalkannya. Demikian jelas analogi tentang kerajaan Allah. Apakah Anda menikmati? Apakah Anda memiliki? Apakah Anda memasuki? Apakah Anda percaya Yesus atau baru punya brosurnya? That's point. Diperhatikan baik-baik bahwa kita semuanya, roh kita semua, roh semua umat manusia, sesungguhnya mengenal Yesus yang kita kenal dulu waktu di surga kekal, namanya Sang Anak Domba. Sekali lagi, itu roh manusia yang manapun. Sang Anak Domba adalah Tuhan di atas segala Tuhan, adalah bos setiap roh manusia saat di surga kekal. Wahyu 5 ayat 6. Wahyu 5 ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu, di tengah-tengah tua-tua, di tengah-tengah kita, roh kita, berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi Sang Anak Domba bersama 7 roh Allah, bersama roh-roh manusia kita, turun ke bumi. Ayat 7. Ayat 7, lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Lanjut. Ayat 8, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu. Kita tersungkur karena dia adalah Tuhan. Lanjut. Di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Ayat yang ke-14. Kita lompat aja ayat 14. Ayat yang lain saudara baca sendiri. Ayat 14, dan keempat makhluk itu berkata, Amin.
dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Mereka yang naik mobil punya fasilitas bisa masuk tol. Mereka yang naik sepeda nggak punya, sampainya lama. Tetapi tentu saja kalau yang naik mobil ada risiko karena kecepatannya tinggi 80 sampai 150 km. Sepeda pelan-pelan, alon-alon asal kelakon. Jadi kita membicarakan tentang mobil. Kita membicarakan tentang jalan tol, saudaraku yang kekasih. Maka dibutuhkan kalau di jalan tol saya dan saudara naik mobil tidak leha-leha, dibutuhkan sang penolong, dibutuhkan Tuhan. Kalau saya dan saudara naik sepeda hanya ikut Taurat dan kitab para nabi, memang kita hanya menyembah Allah yang Maha Esa. Kita butuh Tuhan kalau pakai mobil dan jalan tol. Saudaraku yang kekasih, kita butuh firman. Firman itu adalah bagian dari Allah yang menjadi pribadi tersendiri. Kita udah bahas yang lalu ya. Tetapi kita ulang sedikit. Yohanes 1 ayat 1 sampai 2, kita ulang dikit. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah, saudaraku yang kekasih. Saya pakai malah bagian dari Allah. Firman di dalam Alkitab dikatakan firman itu Allah. Lanjut, yang menjadi pribadi. Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya bersama-sama Allah, kemudian menjadi pribadi. Boleh jadi manusia-manusia yang tidak mengakuinya. Karena rohnya mati tak berdaya, dia lupa kepada sang anak domba. Kenapa? Karena berada di penjara di dalam kerajaan maut yang gelap bagi roh. Tubuh alamiahnya pun lebih menyukai kegelapan. Sehingga nggak bisa melihat terang tadi. Terang yang mana? Yohanes 1 ayat 3 tadi lanjutkan. Terang ilahi menerangi roh manusia sesungguhnya. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. 4. Ayat 4, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Itulah terang manusia yang turun menjadi manusia, anak manusia. Yohanes 1 ayat 14, turun ke bumi menjadi anak manusia. Firman itu telah menjadi anak manusia untuk mengajar kita. Dan seterusnya dan seterusnya. 2000 tahun yang lalu. Sekarang sudah nggak ada. Yang ada adalah roh Tuhan Yesus. Roh Tuhan Yesus yang sekarang berada di Firdaus. Saudaraku yang kekasih, kenapa sih banyak orang tidak ingat sang anak domba padahal rohnya kenal? Kenapa? Yohanes 3 ayat 19-20. Kenapa? Mari kita tengok. Barangkali di antara kita masih ada yang demikian. Yohanes 3 ayat 19, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Lanjut. Ayat 20, sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Itu dia. Itu yang terjadi pada orang yang tidak mengakui sang anak domba. Bukan karena dia tidak beragama Kristen atau karena beragama Kristen. Itu bukan urusan agama, urusan roh manusia. Padahal 2000 tahun yang lalu tadi sudah dibaca bagaimana sang firman sudah turun ke bumi menjadi anak manusia dengan segala resikonya. Risikonya dilecehkan, risikonya bahkan disalib. Saudaraku yang kekasih, supaya apa turun ke bumi? Agar ada terang ilahi berada di antara umat manusia. Membuat manusia yang percaya, yang ingat rohnya kepada Dia, dapat menikmati terang tersebut. Itu poinnya. Sehingga rohnya dapat hidup dan dapat mencapai cita-cita ilahinya menjadi anak-anak Allah. Perhatikan baik-baik.
Sesungguhnya Yesus Kristus turun ke bumi menjadi anak manusia, tujuannya yang dicari adalah Yohanes 1 ayat 9, perhatikan baik-baik. Pasti di antara itu adalah saudara. Yohanes 1 ayat 9. Yohanes 1 ayat 9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. 2000 tahun yang lalu. Sekarang masih ada. Lanjut. Ayat 10, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ya, dia adalah firman yang menjadikan bumi. Wah, luar biasa saudara. Dia yang menjadikan bumi, yang melaksanakan kehendak Sang Allah yang Maha Esa menjadikan bumi. Lanjut. Ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. tetapi banyak yang tidak menerimanya, saudara. Maklum, mereka pakai akalnya. Manusia mana jadi Allah sih? Bahkan dilemparin karena merasa menghujat Allah. Mereka melemparinya, orang-orang Yahudi. Lanjut. Ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya, Perhatikan. Semua orang yang menerimanya, yang ingat siapa dia. Lanjut. diberinya kuasa Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, menggapai cita-cita ilahi. Roh kita menjadi anak Allah, maka berani turun ke bumi. yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang percaya dalam namanya, yang mau mengerjakan pekerjaan ilahi bersama dengan dia. Ya, bukan percaya-percayaan nih. Lanjut. Ayat 13, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Dari Allah, saudaraku. Jadi nggak ada soal laki-laki, soal perempuan, soal suku A, suku B, agama A, agama B, bukan. Tetapi secara ilahi. Jadi saudaraku yang kekasih, kalau saudara menjadi anak Allah, calon anak Allah, itu secara ilahi. Mungkin saudara cuma tukang beca atau cuma menteri. Saudara, yang paling penting adalah roh saudara percaya apa tidak? Itu masalah. Kenapa saudaraku yang kekasih? Ketika saya dan saudara percaya kepada anak manusia, roh saudara langsung melihat bahwa dia anak manusia. Orang gila dari Gerasa langsung melihat rohnya. Oh, itu anak manusia, sang anak domba yang dulu di surga. Rohnya yang ingat. Ya, sementara banyak roh manusia karena merasa sudah tinggi status rohaninya, maka tidak mengenal. Dia tertutup pakai akalnya, pakai logikanya. Saya ulang lagi Yohanes 1 ayat 14. Perhatikan baik-baik, ketika menjadi anak manusia, turun ke bumi, maka dia memiliki kasih karunia dan kebenaran ilahi dari Sang Terang. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Diam di antara umat manusia sampai hari ini, sampai mendatang, sampai kiamat. Karena kalau pada waktu kiamat nanti dia menjadi hakimnya umat manusia. Lanjut. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, Sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia penuh kasih karunia dan kebenaran. dan kebenaran. Saudaraku yang kekasih, itu dia. Apakah saya dan saudara mau datang menjemput Sang Terang itu? Itu persoalan. Saudara bisa baca nanti 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10 caranya untuk menangkap Sang Terang, yaitu bertobat total, supaya dia bisa mengampuni dosa dan menyucikan dari yang jahat. Dengan keberadaan Sang Terang di antara umat manusia, manusia-manusia yang percaya kepada Allah yang Maha Esa, saudaraku yang kekasih, dan yang percaya mendengarkan Sang Terang. Jadi ada dua nih, percaya kepada Allah yang Maha Esa mendengarkan Sang Terang. Berarti kan ada dua nih, bukan hanya percaya kepada yang Maha Esa, tapi percaya pada Sang Terang. Yohanes 14 ayat 1, maka rohnya tidak gentar. Rohnya tidak gentar.
Dan kemudian saudara mendapatkan bahkan apa yang disebut sebagai terang ilahi yang mengampuni dosa saya dan dosa saudara. Roh saya dan roh saudara hidup, sudah disampaikan di tayangan yang lalu. Kemudian tersedia kebenaran-kebenaran ilahi. Yohanes 14 ayat 1. Saya ulang lagi, perhatikan baik-baik. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Saudara, roh kita gelisah karena takut akan alam maut. Roh kita gelisah karena dipenjara di dalam kerajaan maut. Percayalah kepada Allah. Maka percayalah kepada Allah. 1. Percayalah juga kepadaku. Percaya juga kepada Sang Terang. Ayat 6. Ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kepada Allah dan kebenaran dan hidup. Rohnya hidup, saudaraku. Itu dia fasilitas. Kalau saya pakai kata mungkin agak aneh juga. Fasilitas duit tunggal, belum Tritunggal, duit tunggal. Saudaraku yang kekasih, maka roh pun tidak akan masuk alam maut, tidak gentar lagi. Yohanes 5 ayat 24, ulang lagi kita baca. Roh kita tidak gentar, nggak lagi takut kalau mati kapan saja, entah kena COVID, entah kena kecepet apa, nggak tahu. Pokoknya kalau mati, tubuh alamiah kita dan pasti mati kapan saja, di mana saja. Rohnya tidak perlu disiksa kubur, alam maut, tetapi masuk Firdaus. Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku. 1. Mendengar perkataanku. Kalau tadi adalah percaya kepadaku, sekarang mendengar perkataanku, sama aja. Terus, dan percaya kepada Dia yang mengutus aku. Percaya kepada Dia, Sang Allah yang Maha Esa, yang mengutus aku. Ia mempunyai hidup yang kekal. Mempunyai hidup yang kekal. 1. Yaitu surga yang kekal. Dan tidak turut dihukum. Tidak turut dihukum di alam maut, berarti masuk Firdaus. Ada 2 surga. Saudaraku yang kekasih, seperti sudah disampaikan dalam tayangan yang lalu, bahwa Sang Firman bertugas merealisasi seluruh kehendak Allah Sang Maha Esa, termasuk tentu mengelola Dikblangsel. Saya pakai Dikblangsel, istilah saya sebenarnya, pendidikan, pengembelengan, dan seleksi calon anak-Allah di bumi. Saudaraku yang kekasih, kerajaan Allah di bumi pun Dia buat 2000 tahun yang lalu. Supaya apa? Kerajaan Allah ada di bumi loh. Jadi ada tiga surga, saudara. Kerajaan Allah di bumi, Firdaus, dan surga kekal. Tersedia bagi yang percaya Allah Tritunggal, maka kerajaan Allah di bumi, kerajaan Firdaus, dan masuk surga kekal. Calon anak yang pertama. Untuk apa kerajaan Allah di bumi? 1. Supaya calon anak-anak Allah dapat berproduktif ilahi di dalam kerajaan Allah. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Perhatikan, supaya dapat berproduktif ilahi. Orang-orang Taurat cuman diam, semoga masuk surga. Untuk orang-orang yang masuk kerajaan Allah, kerja, saudara. Kerja ilahi. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengusahanya. Ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Allah adalah sang pengusaha. Yesus adalah pakai kata manajer, direktur dari kerajaan Allah. Ya, saudaraku yang kekasih, Dia menjadikanlah seluruh bangsa menjadikan murid Tuhan. Ayat 8. Kalau berbuah, maka saudara menjadi murid Tuhan. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, menjadi murid Tuhan. Itu namanya berproduktif ilahi, yaitu berbuah banyak, membawa orang-orang supaya percaya Yesus Tuhan, dan seterusnya. Bukan soal agama. Saya tidak berbicara soal agama. Dan berprestasi ilahi.
berprestasi ilahi, naik menjadi, bayangkan aja, menjadi murid Tuhan, kemudian naik lagi. Yohanes 15 ayat 10. Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Lanjut. Ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Terus. Ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat yang ke-14. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku. Kamu adalah sahabatku. Luar biasa nggak? Sang anak domba, Yesus Tuhan, mengangkat murid Tuhan yang berprestasi, murid Tuhan yang bisa kerja sendiri, bisa mandiri kerja di dalam kerajaan Allah, menjadi sahabat Tuhan. Luar biasa. Lanjut. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya, kita nggak bisa, bukan follower lagi. Ya, bukan follower yang cuma ngikutin, tetapi kita sudah bisa mandiri, kita bisa berkreasi, dan seterusnya dan seterusnya. Saudaraku yang kekasih, yang kedua, calon anak-anak Allah dapat terlepas dari kekhawatiran dan nasib buruk. Karena apa? Karena ada kebenaran. Saudaraku yang kekasih, dari 12 orang jemaat yang kena COVID, ya, yang terkena COVID, baik yang masuk rumah sakit maupun yang tidak, yang mandiri, 12-nya sembuh. Semuanya sembuh. Kenapa? Karena dia selain di obat dokter, ada herbal, ada kebenaran-kebenaran. Ya, jam 3 pagi telepon Pak Matius gini, anak saya masih kecil, kalau saya mati bagaimana? Tuhan sampaikan kebenarannya, kamu nggak akan mati, tetapi kamu begini. Dan yang lain juga, waduh sakitnya bukan main Pak Matius, dari rumah sakit X, Tuhan sembuhkan. 2-3 hari lagi Tuhan sembuhkan. Sembuh, saudaraku. Itu yang disebut, bukan saya bisa menyembuhkan, nggak bisa. Tetapi ada kebenaran yang kita bisa tangkap dari Tuhan dan disampaikan. Itu namanya kebenaran untuk supaya kita, Matius 6 ayat 31 sampai 34. Tubuh alamiahnya pun diperlukan kebenaran supaya dituntun, digembalakan oleh Tuhan secara pribadi. Matius 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Situasi sekarang ini mengerikan. Banyak orang bangkrut, banyak orang nggak punya duit, susah makan. Ya, situasinya letih lesu dan berbeban berat. Tuhan tidak mendatangkan beras dari langit atau mana, tidak demikian. Sudah tersedia fasilitas. Ulangi lagi deh. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Tadi, apakah saya kena COVID? Apa tidak? Terus? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Orang yang kebingungan itu karena nggak mengenal Allah. Orang yang khawatir itu nggak mengenal Allah, menurut firman Tuhan. Maka Tuhan memberikan jalan keluar. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Masuklah, carilah kerajaan Allah. Masuklah ke dalamnya dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apapun. Perhatikan baik-baik ayat selanjutnya. Ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Iya, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.
Tuhan akan memberikan kebenaran. Finish today your problem. Saudaraku yang kekasih, yang terakhir, menikmati kehidupan bersama Allah Tritunggal. Menikmati kehidupan sesuai di judul, menikmati kehidupan bersama Allah Tritunggal. Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, bukan hanya menghafal firman, tetapi melakukannya. Terus, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. ya. Perhatikan ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu dia hidup di dalam Tritunggal, mengasihi dan melakukan firman Tuhan, kebenaran yang disampaikan Tuhan Yesus, maka saudara memiliki kehidupan bersama Allah Tritunggal. Apa yang saudara dan saya dapat? Ayat 27. Ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Tidak seperti yang diberikan dunia. Tuhan memberikan damai sejahtera, bukan cuma ngomong pada penutup kebaktian, bukan. Tetapi real damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera, Pak Matius? Rohnya tumbuh dan berbuah, berproduktif ilahi, berprestasi ilahi. Jasmaniah, Tuhan akan menghapuskan, membuang nasib buruk yang tidak diperlukan dalam hidup si manusia. 3, akan memberitakan Injil bla 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 bla. Damai sejahtera akan diberikan. Bahkan saudara butuh supaya tambah usia, Tuhan kasih. Nah, yang memiliki usia, Tuhan kasih perpanjangan usia. Saya udah 3 kali mau mati, seharusnya mati, Tuhan kasih. Saudaraku yang kekasih, last but not least, bagi saya pribadi, dikarenakan sang anak domba adalah Tuhan daripada calon anak-anak Allah, seperti saya dan saudara, bahkan orang yang menghakimi roh manusia kelak, yang akan menghakimi roh seluruh umat roh manusia setelah kiamat kelak. Saya memilih tidak gambling. Saya memilih surga, neraka, surga, neraka, surga, neraka, surga, neraka. Saya nggak mau gambling. Saya mau sejak sekarang dapat menjadi, mengenal dan dikenal sang anak domba yang ada Yesus Kristus dan Tuhan kita, menjadi domba di hadapan Dia. Terima kasih. Sampai jumpa saudaraku. Sampai bersama-sama ikut Kristus. Tuhan memberkati, kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu yang sudah mendengar, melihat tayangan ini, supaya Engkau memberkati anak-anak-Mu mengenal Engkau dan dikenal Engkau, sehingga kehidupannya dipimpin Tuhan di dalam kerajaan Allah. Engkau yang memberkati seluruh anak-anak-Mu dengan damai sejahtera bersama seluruh keluarga dan orang yang terkait dalam kehidupan anak-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan memberkati dalam tayangan berikut. Haleluya.